Timnas Indonesia ditumbangkan di kandangnya sendiri. Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta menjadi saksi keganasan dari tim tamu Timnas Jepang. Skor berakhir untuk kemenangan tim tamu 4-0 tanpa balas. 2 gol dilesatkan di babak pertama dan 2 gol lagi dilesatkan di babak kedua menjadi bukti keganasan dari Timnas Jepang. Gol pertama dilesatkan oleh pemain Timnas Indonesia yang melakukan own goal, Justin Hubner. Gol kedua dilesatkan oleh Minamino. Gol ketiga dilesatkan oleh Hidemasa Morita. Dan gol terakhir Timnas Jepang ditutup oleh Yukinari Sugawara. Kemenangan ini memperkuat posisi Timnas Jepang di puncak grup. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube ini dan masih bersama saya Anton R. Tentunya masih seputar sepak bola. Ya, kita ngobrolin bola tipis-tipis teman-teman. Dan dalam video kali ini saya akan sedikit membahas tentang Timnas Indonesia yang baru saja menelan kekalahan atas tamunya Timnas Jepang dengan skor 4-0 tanpa balas. Mungkin bagi fans Timnas Indonesia, kekalahan ini adalah kekalahan yang sangat mengecewakan karena Timnas Indonesia bahkan tidak mampu mencetak 1 gol pun dalam pertandingan ini. Tapi bagi saya ini membuktikan bahwa kualitas pemain kita masih jauh di bawah pemain-pemain dari Timnas Jepang. Tidak mewajarkan kekalahan ini, tapi melihatnya secara lebih realistis bahwa kualitas pemain kita masih jauh di bawah kualitas pemain-pemain dari Timnas Jepang. Gitu, teman-teman. Nah, kita coba sedikit menganalisis pertandingan yang telah selesai ini antara Timnas Indonesia versus Timnas Jepang. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, teman-teman, bahwa secara ideal pemain-pemain Timnas Indonesia harusnya bisa menjaga ritme permainan mereka dari menit awal hingga menit akhir pertandingan. Yang kedua, Timnas Indonesia secara ideal harusnya bisa menjaga koordinasi antar pemain, menjaga keharmonisan antar pemain, antar lini. Begitu, itu idealnya teman-teman. Tapi dalam pertandingan sepak bola, kita tidak bisa bicara soal ideal-idealnya saja. Masih banyak aspek-aspek lain yang harus kita lihat. Gitu. Dan ini terbukti 15 menit awal Timnas Indonesia, permainan Timnas Indonesia mampu menguasai ritme pertandingannya mereka. Sehingga 15 menit awal kita cukup mampu untuk melakukan serangan-serangan walaupun lini depan kita memang masih kurang efektif. Gitu. Tapi setelah 15 menit awal, permainan Timnas Indonesia mulai kehilangan ritmenya. Mulai diserang oleh pemain-pemain dari Timnas Jepang. Nah, sebelum lebih jauh ke sana, bahwa harus kita ketahui bahwa cuaca bermain dalam pertandingan berlangsung dalam keadaan hujan di menit awal. Itu. Jadi itu bisa menjadi salah satu faktor dari permainan kedua tim. Sehingga di menit-menit awal permainan Timnas Jepang tidak terlalu memaksa untuk masuk langsung ke jantung pertahanan dari Timnas Indonesia. Tapi pemain-pemain Timnas Indonesia lebih berani untuk menekan Timnas Jepang di 15 menit awal saja. Nah, itu yang saya bilang di video sebelumnya bahwa kekurangan dari pemain-pemain Timnas Indonesia adalah susah menjaga ritme pertandingan mereka dari menit awal hingga menit akhir. Gitu. Itu
adalah kekurangan dari timnas Indonesia. Dan itu membuktikan bahwa kualitas pemain kita memang masih jauh dari ekspektasi fans-fans timnas Indonesia, termasuk saya sendiri. Begitu, teman-teman. Jadi ekspektasi kita terlampau tinggi terhadap timnas Indonesia. Sementara pemain-pemain kita, kualitas pemain-pemain kita masih jauh di bawah ekspektasinya kita. Gitu. Bisa kita lihat beberapa peluang, termasuk yang dimiliki oleh Ragnar Ortmangun. Ada peluang yang asis yang dibuat oleh Kevin Dix di babak pertama. Ada asis yang dibuat oleh Yakub Sayuri, tidak mampu juga dikonversi menjadi gol. Itulah kekurangan kita, teman-teman. Ya, itu pasti membuktikan bahwa kualitas pemain kita masih jauh. Gitu. Termasuk lini depan kita yang masih sangat-sangat kurang efektif. Dan itu harusnya menjadi PR tersendiri buat Coach Sintayong. Gitu. Lalu pertanyaan berikutnya, banyak yang mengatakan kenapa Eliano tidak dimainkan, bahkan tidak masuk dalam line up. Ya, untuk alasan itu kita serahkan kepada Coach Sintayong yang mengetahuinya. Sudah beberapa kali Eliano tidak dimasukkan dalam line up. Tapi yang harus kita lihat di sini bahwa Yakub Sayuri malam tadi berpenampilan cukup bagus menurut saya. Dia mampu membantu timnas Indonesia dalam melakukan strategi counter attack melalui sisi kanan, dan ketika sisi kirinya pun yang diisi oleh Calvin Verdong dan Rafael Struijk di sana tidak kelihatan. Nah, Yakub Sayuri ini bisa bekerja sama bahkan dengan Kevin Dix, mampu langsung bisa beradaptasi dengan gaya permainan timnas Indonesia gitu. Jadi saya rasa sangat klik ketika Yakub Sayuri disandingkan dengan Kevin Dix. Sayangnya Kevin Dix mengalami cedera gitu, sehingga ada ketimpangan di sisi kanan. Dan setelah Kevin Dix cedera, ya mulailah timnas Jepang melakukan serangan-serangan melalui sisi kanan timnas Indonesia. Gitu. Nah, setelah 15 menit awal, itulah mulai kita kehilangan ritme permainan kita. Seperti sebelum-sebelumnya, kita hanya mampu menjaga ritme permainan kita di 15 menit, 20 menit. Gitu. Setelah itu, kita sering kehilangan ritme permainan kita. Nah, ini memang menjadi PR tersendiri buat Coach Sintayong itu. Dan ini menjadi tantangan ketika kedepannya berikutnya kita akan melawan Arab Saudi, Bahrain, Cina, Australia. Dan harusnya ya ketika melawan Arab Saudi wajib untuk bisa mendapatkan poin melawan Arab Saudi. Nah, ini tantangan tersendiri buat Coach Sintayong. Dan teman-teman pun bisa lihat di IG story-nya Erick Thohir bahwa dia pun merasa bertanggung jawab terhadap tim yang telah dia bentuk ini. Gitu. Berasa bertanggung jawab sehingga dia katakan bahwa kita harus menatap ke depan. Ya, peringkat 4 adalah wajib. Gitu. Jika ada yang tidak kompak dalam tim, saya siap bertanggung jawab, kata Erick Thohir. Gitu. Dan saya siap mundur. Gitu. Dia mau step down, katanya. Gitu. Jika tidak di peringkat 4. Nah, ini bukti tanggung jawab dari Erick Thohir, dan saya rasa ini adalah shock terapi yang bagus buat pemain-pemain timnas Indonesia sendiri. Begitu, teman-teman. Nah, kita kembali ke strategi yang diterapkan oleh Coach Sintayong ketika melawan Jepang. Strateginya seperti biasa, 3-4-3. Ya, di belakang diisi dengan Rizky Ridho, Jay Ijes, dan Justin Hubner. Di kanan ada Kevin Dix, di kiri ada Calvin Verdong yang akan membantu wing
kanan dan wing kiri. Nah, di depan Kevin Dix ada Sayuri, terus di tengah ada Tom Haye, Nathan Chuaon, Rafael Struijk dipasang agak ke kiri, dan di lini serang ada Ratnar Oratmangun. Ya, gitu teman-teman. Nah, kita lihat di sini yang kurang kelihatan jelas adalah Nathan Chuaon. Ya, Nathan Chuaon ini menurut saya masih kurang klik dengan Tom Haye. Sayangnya Ivar Jenner belum ada di sini gitu. Jadi harusnya Marcelino menjadi tandem dengan Tom Haye, bisa menjadi tandem dengan Tom Haye, dan Nathan bisa dicadangkan. Nah, Rafael Struijk juga ini yang saya sangat bingung dengan keputusan Coach Sintayong. Kenapa tidak mencadangkan Rafael Struijk, tidak mencoba mencadangkan Rafael Struijk dan mencoba pemain lain seperti Marcelino atau Hoki Caraka gitu. Kenapa tidak berani untuk mencoba pemain lain? Bahkan ketika timnas Indonesia sudah ketinggalan 2 gol pun, Coach Sintayong tidak berani untuk melakukan eksperimen begitu. Harusnya di situ ketika timnas Indonesia ketinggalan 2 gol bahkan 3 gol, harusnya Coach Sintayong bisa langsung untuk bereksperimen di sana, tidak lagi untuk mengejar gol atau apa, karena sudah pasti ya kalau kita ketinggalan 3 gol itu sudah bisa dipastikan ya kita akan kehilangan poin gitu. Harusnya kita lebih bisa bereksperimen ketika kehilangan dan bermain tanpa beban harusnya gitu. Nah, sayangnya Coach Sintayong di sini selalu saja terlambat untuk melakukan hal-hal itu gitu. Dia pada menit ke-70 ke atas baru memasukkan pemain-pemain seperti Jordi Ahmad, Sandy Walsh, Marcelino, Witan, Pratama Arhan. Gitu. Harusnya dia lebih cepat untuk mengambil keputusan bahwa ini titiknya, kita sudah ketinggalan 3-0 atau kita sudah ketinggalan 2-0. Saatnya kita lakukan eksperimen. Gitu. Tidak bisa lagi kita mengharapkan untuk memenangkan pertandingan tersebut gitu. Jadi harusnya dia lebih berani untuk bereksperimen, mengatakan kepada pemain-pemain timnas Indonesia untuk bermainlah tanpa beban gitu. Nah, pada babak kedua kita bisa lihat Tom Haye kelelahan dan beberapa pemain kelelahan. Setelah mengalami kelelahan baru Coach Sintayong mengganti mereka tersebut. Nah, ini yang saya katakan bahwa saya bingung dengan keputusan Coach Sintayong gitu. Dan bahwa saya pun sebelum pertandingan ya saya tidak terlalu untuk mengharapkan timnas Indonesia bisa menang lawan timnas Jepang. Nah, ini yang menjadi kebingungan dan pertanyaan-pertanyaan saya untuk Coach Sintayong, dan menjadi PR tersendiri untuk Coach Sintayong untuk bermain melawan Arab berikutnya, Bahrain, Cina, dan Australia. Tapi kita coba ke lini belakang. Lini belakang kita diisi oleh Rizky Ridho, J.I. Jess, dan Justin Hubner. Nah, di wingnya ada Kevin Dix dan Calvin Verdong. Calvin Verdong di sini memang jelas masih kurang kelihatan, mungkin karena aliran bola ke kiri masih kurang gitu. Nah, justru aliran bola lebih banyak ke kanan, ke areanya Kevin Dix dan Jakub Sayuri. Nah, di lini belakang kita memang sudah jelas sudah sangat matang, walaupun terjadi blunder oleh J.I. Jess, tapi itu wajar, bisa diwajarkan ya, bisa wajar karena ada faktor hujan ya, faktor saking lamanya kita ditekan. Nah,
Itu jadi menurut saya wajar jika JIJS pun sekali-sekali bisa blunder, begitu, bisa melakukan blunder. Tapi untuk lini belakang kita saya rasa tidak ada koreksi yang terlalu banyak, gitu menurut saya. Nah, lini tengah kita yang menjadi permasalahannya selalu lini tengah dan lini depan. Nah, di sini menurut saya Tom Haye masih kurang tune in dengan Nathan Choaon. Nah, harusnya Coach Sintayong berani mencoba, karena di bench cadangan ada Ricky Kambuaya. Walaupun belum ada Ivar Jenner, harusnya dia berani mencoba Ricky Kambuaya atau Marcelino gitu. Bisa dicoba untuk lebih cepat lagi dimainkan. Harusnya gitu. Sayangnya Coach Sintayong belum berani mencobanya. Nah, itulah sedikit analisis kita dari Rafael Struijk pun sudah Orat Mangun yang masih ya kurang efektif di lini depan gitu dengan Rafael Struijk. Nah, itu saja analisis kita, pembahasan kita sedikit tentang timnas Indonesia yang menelan kekalahan atas tim tamu timnas Jepang. Semoga berikutnya adalah kewajiban dari Coach Sintayong, tanggung jawab dari Coach Sintayong agar kita bisa memperoleh poin melawan Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan Australia. Oke, itu saja video dari saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See ya.